Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dia sibuk beribadah, tapi tidak di atas ilmu, tetap itu bagian daripada permainan syaitan. Karena bagaimana orang benar ibadahnya kalau tidak dibangun di atas ilmu? Karena itu al-ilmu huwa al-asasiyah, itu adalah bangunan yang paling pokok dalam Islam untuk menjadikan seseorang itu jadi baik. Ya, di situ pakai man, artinya bisa orang, bisa rumah tangga, bisa masjid, bisa masyarakat, bisa negara. Kalau masjid mau jadi baik, ilmu. Kalau rumah tangga mau jadi baik, bangun di atas ilmu. Kalau masyarakat mau jadi baik, dibangun di atas ilmu. Itu pondasi jemaah sekalian. Kita juga sudah mendengar tadi, alhamdulillah, siraman Al-Quran yang sangat bagus, menyentuh kalbu kita. Ini anak muda kita, jadi alhamdulillah ya, bacaan Qurannya bagus, dan itu salah satu tugasnya kita, tugasnya pengurus masjid. Itu yang jadi imam tadi masih anak muda. Tidak boleh dibiarkan terlalu lama jadi muda. Itu mubazir jadi anak muda. Ya, biar banyak wanita kau tidak menikah. Iya, maka cepat akhiri itu masa muda. Tolong tersinggung ya, sehingga nanti ya paling lambat tahun depan, yang tahu makia pekan depan, cepat. Alhamdulillah ya. Ya. Cuma ayat itu tadi, dua ayat kutiba ya. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum idza hadarakumul maut. 4 ayat kutiba dalam Al-Quran. Ini 2 ayat kutiba yang paling sering ditelantarkan, paling sering tidak dipraktek. Ayat kisas dengan ayat wasiat. Cuma ini tadi yang dibaca. Nah, ini karena mungkin kurang ikuti bahasa Arab. Nah, itu ayat tadi itu digantung 2 kali. Ya. Itu gantungan pertama, walakum fil qisas, itu seharusnya sambungannya rakaat pertama. Kemudian faman ba'dalahu, itu dibawanya 1 ayat baru masuk ayat kutiba berikutnya. Faman khafa mim musin janafa, itu ayat kutiba itu tidak bisa disambung ke bawah, bukan pasangannya. Jadi memang dia harus disambung dari atas. Dan yang bisa menangkap ini yang ada sedikit paham bahasa Arabnya. Nah itu nanti Pak Ikhwan di SMS ulang itu, ya, wajib ikut bahasa Arab. Karena bagaimana membaca ayat itu kalau tidak paham maknanya, itu bisa salah penempatan. Itu salah satu fungsinya bahasa Arab, meletakkan ayat itu pada letaknya. Kita masuk di bab ini, bagus kalau agak cukup panjang ini pembahasan Pak, karena memang ulama-ulama fikih itu panjang juga pembahasannya ini. Coba yang mana itu ya? Itu kitab yang dibahas ada di sini ya? Bab Nawaqidil Wudu. Ini bab tentang pembatal wudu. Ya, jangan-jangan
batal wudu tanpa kita sadari. Kalau batal wudu ya jelas salatnya juga tidak sah. Jadi nanti bab nawakid ini Pak masuk juga di bab akidah. Nawakidus syahada, nawakidul iman, bab pembatal iman, pembatal syahadat ini masuk. Nah, ini bab nawakidul wudu. Apakah tidur membatalkan wudu? Ya, ini ada 10 hadis yang kesimpulannya nanti dirinci Pak tidurnya. Ya, yang paling bagus ya jangan tidur pada saat terutama sholat Jumat. Ya. Jadi cuma kalau tidur ringan, rapat duburnya dan tidurnya sedikit, itu masih kuat insyaallah, tidak batal. Jadi bukan otomatis. Ya. Kemudian yang kedua, kita ini bab tentang istihadah sudah dibahas yang lalu, hukum yang berkaitan dengan istihadah dan tentu membatalkan wudu. Nah, kita mau masuk di pembahasan ini hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini istri yang paling termuda dari 9 istri Rasulullah SAW. Dan ini satu-satunya yang dinikahi gadis. Kalau yang lainnya itu semua punya anak. Ya. Anak Nabi SAW, bahwa Nabi SAW, kata Aisyah, qabbala, beliau mencium ba'da nisa'ihi, sebagian istrinya. Coba lihat ini hadisnya Pak. Nabi itu mencium sebagian dari istrinya. Berarti istrinya lebih dari satu. Tidak nak cium juga semuanya, tapi dia cium ba'da nisa'ihi. Jadi dia mencium istrinya sebagian. Berarti bisa jadi Aisyah, bisa Maimunah, bisa Hafsah, ya, bisa istri-istri yang lainnya. Itu pernah kejadian itu, mencium istri beliau sebagian. Ya. Ya, berarti bukan satu kali saja, 2, 3 kali. Itu kalau sudah dipakai kata ba'da, berarti berulang. Beliau mencium istrinya, summa kharaja ila shalat, kemudian keluar sholat. Dan sesudah mencium ini istri beliau, bukan istrinya orang mencium, istrinya tonji, walam yatawadda, dan beliau tidak berudu. Ya, tidak berudu. Bagaimana posisi hadis ini menurut kitab Subulus Salam? Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad keluarkan di kitab musnadnya. Akan tetapi Imam Ahmad memberi tambahan wada'afahu, beliau menjelaskan bahwa wada'afahu Al-Bukhari, Al-Bukhari melemahkan hadis ini. Ya, jadi Imam Al-Bukhari melemahkan di sini. Cuma kan banyak hadis. Nah, sehingga di materi ini salah satu babnya itu adalah bab hukum menyentuh wanita atau lawan jenis itu apa batal wudu. Ini yang diangkat oleh penulis, apakah menyentuh wanita itu atau
otomatis batal. Nah, ini babnya ini. Apakah menyentuh wanita itu batal? Lalu diberilah dalil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, dan kitab ini pula dijelaskan oleh Imam As-Sanani dalam kitab Subulus Salam. Ya, apakah itu batal? Lahirlah dalil ini. Lahirlah dalil bahwa Nabi pernah mencium istrinya. Itu menunjukkan kalau dalil ini dipegang, penulis kitab Bulughul Maram dan kitab Subulus Salam tidak membatalkan, karena beliau mengemukakan hadis ini. Beliau mengemukakan tentang dalil tidak membatalkannya karena Nabi mencium istri beliau. Terlepas dari kritik hadis, butuh penjelasan ilmu fikih. Penjelasan ilmu fikih itu butuh, Pak.